Matematika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anak-anakku semuanya. Mari kita mengawali pembelajaran hari ini dengan materi akuntansi dasar, yang mana materi akuntansi dasar merupakan materi kejuruan yang ada di dalam jurusan akuntansi. Your father just bought you a new bike. Akuntansi dasar merupakan materi pengantar dari semua akuntansi, sehingga akan sangat penting sebagai dasar pemahaman terhadap akuntansi pada akhirnya nanti. Yang pertama, mengenai pengertian akuntansi. Akuntansi adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari mekanisme, sistem, dan prosedur dalam mencatat, mengelompokkan, mengikhtisarkan, dan melakukan interpretasi atas transaksi keuangan yang terjadi dalam suatu organisasi dan dinyatakan dalam suatu nilai uang. Berdasarkan dari American Institute of Certified Public Accountant atau AICPA menyatakan bahwa akuntansi adalah suatu seni pencatatan, pengkelompokan, dan pengikhtisaran menurut cara-cara yang berarti dan dinyatakan dalam nilai uang segala transaksi dan kejadian yang berhubungan dengan keuangan, dan kemudian menafsirkan artinya. Adapun dari tujuan akuntansi, kita bisa bagi dua, yaitu tujuan akuntansi secara umum dan yang kedua adalah tujuan akuntansi secara khusus. Dilihat dari tujuan akuntansi secara umum, yang pertama, tujuan akuntansi secara umum antara lain adalah sebagai berikut: memberikan informasi mengenai keuangan, baik itu aktiva maupun pasifa perusahaan. Yang berikutnya adalah menyediakan informasi mengenai perubahan pada berbagai sumber ekonomi perusahaan. Dan yang berikutnya lagi adalah memberikan informasi keuangan perusahaan yang dapat membantu dalam pembuatan estimasi potensi laba perusahaan. Oke, poin berikutnya, memberikan informasi mengenai perubahan pada berbagai sumber ekonomi perusahaan, baik itu aset, hutang, serta modal. Berikutnya, menyediakan informasi lainnya terkait laporan keuangan untuk membantu pengguna laporan tersebut. Maka dari beberapa poin di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan akuntansi sebagai sistem informasi keuangan yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan. Oke, yang berikutnya dilihat dari tujuan akuntansi dari segi atau sudut tujuan akuntansi secara khusus. Tujuan akuntansi secara khusus adalah untuk menyediakan informasi dalam bentuk laporan yang memuat posisi keuangan, hasil usaha, dan perubahan posisi keuangan lainnya dalam perusahaan
Laporan keuangan yang dibuat harus dibuat sesuai dengan prinsip akuntansi yang diterima secara umum atau General Accepted Accounting Principle atau GAAP. Oke, setelah tujuan khusus, kita masuk ke peran akuntansi. Akuntansi berperan di segi apa aja? Kita lihat nomor 1 adalah sebagai pengendali keuangan. Kenapa akuntansi dikata sebagai pengendali keuangan? Akuntansi sangat berperan penting sebagai pengendali keuangan. Dapat kita lihat dari data-data keuangan yang ada dalam bisnis. Data tersebut merupakan informasi yang dapat memberitahukan kepada pemilik bisnis apakah usahanya mendapatkan kerugian atau keuntungan. Dengan adanya informasi tersebut, maka akuntansi berperan untuk mengendalikan dan mengontrol keuangan serta memberikan evaluasi tentang performa bisnis yang berjalan. Poin yang kedua dari peran akuntansi adalah sebagai penyedia informasi dan jawaban tentang keuangan. Ini merupakan berperan besar, peran dasar bagi akuntansi dalam bisnis. Perusahaan atau bisnis yang Anda jalankan sebaiknya melakukan pencatatan setiap transaksi keuangan yang terjadi dengan rapi. Bagian akuntansi dari bisnis Anda nantinya bisa menyediakan informasi tentang keuangan yang lebih akurat dari data-data transaksi yang sudah dicatat dalam buku besar atau dengan bantuan software akuntansi khusus. Peran yang ketiga adalah membantu para stakeholder dalam mengambil keputusan. Oke, stakeholder ini adalah orang-orang yang terlibat dalam perusahaan tersebut. Yang pertama, adanya informasi keuangan bisnis dalam perusahaan tentunya bisa membantu para stakeholder yang merupakan bagian dari eksternal bisnis untuk lebih mudah dalam mengambil keputusan. Yang kedua, stakeholder membutuhkan informasi akuntansi karena mereka tidak pernah berinvestasi tanpa melihat dan berpegang pada laporan data akuntansi yang selalu up to date serta akurat. Yang keempat, sebagai penghubung dengan pihak ketiga. Nah, kenapa dikatakan sebagai penghubung dengan pihak ketiga? Oke, kita lihat. Peran akuntansi ternyata tidak saja menjadi penting untuk pihak internal perusahaan, tapi juga eksternal perusahaan seperti para stakeholder. Akuntan nantinya akan menjembatani pengambilan keputusan dengan pihak ketiga, vendor, dan pihak lainnya terkait dalam laporan keuangan yang dibuat. Tidak hanya itu, akuntansi ini juga dapat membantu hal lainnya seperti hal pembayaran pajak dan pemeriksaan auditor. Oke, berikutnya adalah pihak-pihak yang berkepentingan terhadap informasi akuntansi. Bisa kita lihat. Biasanya dibagi ke dalam dua bagian, yaitu intern dan ekstern perusahaan, yaitu orang-orang yang berada di dalam lingkungan perusahaan dan orang-orang yang berada di luar perusahaan. Kita lihat satu persatu. Pihak intern yaitu pihak yang terlibat langsung dalam operasi perusahaan, misalnya pemilik perusahaan, manajer, dan karyawan. Tetapi pemilik perusahaan ada kalanya dia berada di luar perusahaan, jadi dia tidak masuk ke dalam manajemen perusahaan. Oke, pihak ekstern siapa? Oke, berikutnya adalah pihak-pihak yang berkepentingan terhadap informasi akuntansi. Bisa kita lihat.
biasanya dibagi ke dalam dua bagian, yaitu intern dan ekstern perusahaan, yaitu orang-orang yang berada di dalam lingkungan perusahaan dan orang-orang yang berada di luar perusahaan. Kita lihat satu persatu. Pihak intern yaitu pihak yang terlibat langsung dalam operasi perusahaan, misalnya pemilik perusahaan, manajer, dan karyawan. Tetapi pemilik perusahaan ada kalanya dia berada di luar perusahaan, jadi dia tidak masuk ke dalam manajemen perusahaan. Oke, pihak ekstern siapa? Pihak ekstern adalah pihak yang tidak terlibat langsung dalam operasi perusahaan. Contohnya adalah kreditur, investor, pemerintah, dan masyarakat pada umumnya. I can get the return to work. Oke, kita bisa lihat. Sebagian besar pihak-pihak yang memerlukan informasi akuntansi adalah sebagai berikut. 1. Pemilik perusahaan, 2. Manajer, 3. Investor, 4. Kreditor, 5. Pemerintah, 6. Karyawan, dan 7-nya adalah masyarakat. Siapakah pemilik perusahaan? Pemilik perusahaan adalah yang memiliki perusahaan tersebut, tapi dia posisinya ada kalanya sebagai pemimpin perusahaan atau hanya sebagai pemilik saja. Maka dia bisa berada di luar dan bisa berada di dalam perusahaan. Yang kedua adalah manajer. Manajer adalah orang yang ditugaskan oleh pemilik perusahaan untuk memimpin perusahaan tersebut. Yang ketiga adalah investor. Investor itu adalah penanam modal. Penanam modal, gitu ya. Kalau dia menanamkan modal berarti kerugian perusahaan, kalau dia rugi akan ditanggung oleh investor. Berbeda dengan yang keempat, itu adalah kreditor. Kreditor itu adalah pemberi kredit. Dia tidak mau tahu tentang perusahaan. Yang penting pada saat waktu harus bayar, maka hutang harus dibayar. Ini dari segi kreditor. Kemudian pemerintah. Pemerintah buat apa sih? Memerlukan laporan keuangan. Laporan keuangan sangat diperlukan pemerintah untuk mengisi kas negara, yaitu dalam hal pemotongan pajak. Kemudian karyawan. Karyawan itu adalah pegawai yang bekerja di dalam suatu perusahaan tersebut. Dia dengan laporan keuangan yang baik, dia akan merasa senang, mempunyai harapan baru dari karyawan tersebut, dari perusahaan tersebut. Kemudian masyarakat. Siapa masyarakat? Masyarakat itu adalah orang-orang pada umumnya, yaitu masyarakat atau warga negara. Mungkin suatu saat dia akan tertarik untuk menanamkan modal di perusahaan tersebut. Oke, pihak yang pertama adalah pemilik perusahaan. Kenapa pemilik perusahaan sangat berkepentingan terhadap laporan keuangan? Pemilik perusahaan sangat berkepentingan terhadap laporan keuangan perusahaannya jika atau terutama untuk perusahaan-perusahaan yang pimpinannya diserahkan kepada orang lain seperti perseroan, karena dengan laporan tersebut pemilik perusahaan akan dapat menilai sukses atau tidaknya manajer dalam memimpin perusahaannya. Dan kesuksesan seseorang manajer biasanya dinilai dengan laba yang diperoleh perusahaan. Selain itu, laporan keuangan diperlukan oleh pemilik perusahaan untuk menilai hasil-hasil yang telah dicapai dan untuk menilai kemungkinan hasil-hasil yang akan dicapai di masa yang akan datang, sehingga bisa menaksir bagian keuntungan yang akan diterima dan perkembangan harga saham yang dimilikinya. Oke, yang kedua adalah manajer. Manajer itu siapa tadi? Manajer itu adalah pimpinan yang ada di perusahaan. Manajer merupakan bagian yang terpenting bagi manajemen adalah bahwa laporan keuangan merupakan alat untuk mempertanggungjawabkan kepada para pemilik perusahaan atas kepercayaan yang telah diberikan kepadanya. Dengan mengetahui posisi keuangan perusahaannya periode yang baru lalu akan dapat menyusun rencana yang lebih baik di masa yang akan datang.
memperbaiki sistem pengawasan, dan menentukan kebijaksanaan yang lebih tepat. Di samping itu, laporan keuangan akan dapat digunakan oleh manajer untuk: 1. Mengukur tingkat biaya dari berbagai kegiatan perusahaan. 2. Mengukur efisiensi tiap-tiap bagian perusahaan atau produksi, serta untuk menentukan derajat keuntungan yang dapat dicapai dan perusahaan yang bersangkutan. Untuk menilai dan mengukur hasil kerja tiap-tiap individu yang telah diserahi wewenang dan tanggung jawab. Yang keempatnya adalah untuk menentukan perlu tidaknya digunakan kebijaksanaan atau prosedur yang baru untuk mencapai hasil yang lebih baik lagi. Oke, berikutnya kita lihat dari karyawan. Karyawan dan kelompok-kelompok yang mewakili mereka tertarik pada informasi mengenai stabilitas dan profitabilitas perusahaan. Mereka juga tertarik dengan informasi yang memungkinkan mereka untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memberikan balas jasa, manfaat pensiun, dan kesempatan kerja. Kenapa bagi karyawan sangat berkepentingan? Jika perusahaan mengalami keuntungan atau laba yang besar, maka karyawan tersebut akan berharap bahwa tidak ada pemutusan hubungan kerja, mungkin akan mendapatkan reward yang sangat besar, mendapatkan gaji yang sangat besar, kenaikan gaji dan kenaikan jabatan, karena perusahaan mengalami keuntungan yang signifikan. Yang keempat, kreditor. Siapakah kreditor itu? Kreditor usaha lainnya tertarik dengan informasi yang memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah jumlah yang terhutang akan dibayar pada saat jatuh tempo. Kreditor usaha berkepentingan pada perusahaan dalam tenggang waktu yang lebih pendek daripada pemberi pinjaman, kecuali kalau sebagai pelanggan utama mereka tergantung pada kelangsungan hidup perusahaan. Tadi kreditur itu adalah pemberi kredit. Pemberi kredit itu bisa badan-badan usaha pemerintah seperti bank dan badan-badan lainnya yang dibuat oleh masyarakat secara umum, yaitu untuk mengumpulkan dana yang pada akhirnya adalah akan dipergunakan untuk membeli sebuah perusahaan. Yang berikutnya adalah instansi pemerintah. Pemerintah dan berbagai lembaga yang berada di bawah kekuasaannya berkepentingan dengan alokasi sumber daya, dan karena itu berkepentingan dengan aktivitas perusahaan. Mereka juga membutuhkan informasi untuk mengatur aktivitas perusahaan, menetapkan kebijakan, pajak, dan sebagai dasar untuk menyusun statistik pendapatan nasional dan statistik lainnya. Yang terakhir ini adalah bagi masyarakat. Siapa sih masyarakat? Perusahaan mempengaruhi anggota masyarakat dalam berbagai cara. Misalnya, perusahaan dapat memberikan kontribusi berarti kepada perekonomian nasional, termasuk jumlah orang yang dipekerjakan dalam perlindungan kepada penanam modal domestik. Laporan keuangan dapat membantu masyarakat dengan menyediakan informasi kecenderungan tren dan pengembangan, terakhir kemakmuran perusahaan serta rangkaian aktivitasnya. Materi akuntansi dasar dicukupkan sampai di sini. Bila mana ada yang tidak mengerti, silahkan bertanya. Boleh via chat Classroom atau via WA. Silakan diperhatikan dan dipelajari agar lebih paham lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.